Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1482 sampai tahun 1484. Jelas, lelaki tua dari keluarga Sui bukanlah orang biasa. Prestasinya telah mencapai tingkat Diyuan. Di antara para bangsawan di selatan Sungai Yangtze, kultivasi seperti itu pasti bisa disebut yang pertama. Tidak heran dia begitu sombong dan angkuh sehingga dia berani menghadapi anti pedang biru dan Charlie Qin. Dibandingkan dengan generasi Huang Yuming di Wuji, lelaki tua dari keluarga Sui adalah pria besar yang serius. Sebelumnya, paling-paling, itu adalah hidangan pembuka. Melihat lelaki tua dari keluarga Sui, semua pikiran orang di lapangan juga mengikuti aktivitas itu lagi. Yang pertama adalah Li Ziqiong. Meskipun dia mengaku sebagai kepala 8 keluarga, dia sangat tertutup. Meskipun ada seorang master di Yuanjing yang memimpin 8 keluarga, Li Ziqiong masih tidak membuat terlalu banyak pernyataan. Lagi pula, bagaimana dengan Di Yuanjing? Menurut pendapat Li Ziqiong, lelaki tua dari keluarga Sui masih tidak bersaing dengan kekuatan Kevin Ye, jadi mereka senang lagi itu tidak membantu. Pada saat itu, selama Kevin Ye bergerak, 8 keluarga itu akan tetap hancur. Namun, beberapa orang tidak melihat dengan seksama seperti Li Ziqiong. Zhang Xianzong, khususnya, tampaknya melihat harapan. Bagaimanapun, menurut pendapat Zhang Xianzong, ranah Di Yuan adalah ranah yang luar biasa, yang dapat membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan. Saat ini, ekspresi Zhang Xianzong tidak bisa berhenti menjadi bahagia. Orang lain yang merasa lega bukanlah orang lain, tetapi Yan Changkong. Meskipun keluarga Yan mengatakan bahwa mereka menduduki peringkat teratas di antara 8 keluarga, itu semua didasarkan pada kekuatan keseluruhan penjaga langit dan bumi. Dalam hal bertarung sendiri atau Master Super, keluarga Yan sama sekali tidak memiliki keuntungan. Sekarang ada keluarga Sui untuk mengisi tempat kejadian, itu adalah hal terbaik bagi Yan Changkong. Aula depan Zhang Jia hari ini dapat dikatakan dalam kekacauan. Langya dan Yang Jun adalah orang tua dari keluarga Sui dalam perang ganda. Prestasi mereka tidak rendah. Terutama Yang Jun, meskipun dia masih di ranah Yuan manusia, caranya sebanding dengan setengah langkah di Yuan. Selain itu, dengan pedang Yuming di tangan, itu bukan peran biasa. Pedang panjang, saat ini, Yang Jun tidak marah, kemarahan ke langit. Pedang Yuming mekar di tangan Yang Jun. Set ilmu pedang itu tak tertandingi, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi ketajaman Langya saat ini tidak seperti Yang Jun, tangan besinya tidak bisa berhenti melambai, tetapi itu hanya bantuan. Penuh emas dan batu giok. Pedang naga berjalan. Tanpa batas saat ini, Yang Jun menyerang terus-menerus, teknik pedangnya sangat cepat, sehingga metode tubuhnya sangat memukau. Namun, lelaki tua dari keluarga Sui itu hanya bertahan tetapi tidak menyerang, dan semakin dia bertarung dengan Yang Jun, semakin dia merasa terkejut di dalam hatinya. Apakah ini masih kekuatan alam renyuan? Ini terlalu mengerikan. Pada saat yang sama, orang-orang tua dari keluarga Sui ketakutan, dan pukulan keras dari gigi serigala juga mengikutinya. Orang tua, mati. Dengan raungan Langya, lelaki tua dari keluarga Sui dengan cepat mundur 3 langkah. Namun, setelah mundur, sosoknya benar-benar melaju lurus ke depan. Dalam waktu singkat, orang-orang dapat melihat bahwa sosok itu telah melewati pedang Yang Jun dan serangan Langya, dan langsung keluar dari aula depan Zhang Jia. Pada saat yang sama, tawa lelaki tua itu meledak dan berkata, hahaha, senang. Aku sudah lama tidak bertarung dengan baik. Tetapi sayang sekali rumah itu terlalu sempit untuk digunakan. Apakah bayi dengan pedang biru berani bertarung denganku di luar? Kenapa tidak? Yang Jun adalah orang pertama yang mengambil kata, dan kemudian orang-orang dengan barisan pedang, melompat ke aula depan di luar. Gigi serigala mengikuti tumitnya keluar. Saat ini, aula Zhang Jia berantakan. Orang-orang melihatku dan melihatmu. Bahkan Charlie Qin dan pedang biru semuanya mengikuti halaman. Hari ini, hanya Zhang Xianzong dan Zhang Dingtian yang tersisa di aula depan. Melalui pintu aula depan, Zhang Xianzong melihat keluar dan berkata, baiklah, saya tidak tahu apakah ini berkah atau bencana bagi keluarga saya hari ini. Jangan khawatir tentang Tuan. Keluarga Sui telah mencapai kultivasi di Yuanjing. Bagaimana mungkin dia tidak mengukur pedang biru? Zhang Dingtian menghibur Zhang Xianzong. Tidak harus. Saat ini, Zhang Xianzong memasang wajah muram, ekspresi curiga, dan berkata setengah diam, sebenarnya, aku tidak merasa takut dengan orang-orang pedang biru. Hanya saja Howard Zhang dan Liu adalah anak buah yang paling ahli di antara orang-orang ini. Aku khawatir bahkan keluarga Sui tidak akan mampu menahan mereka begitu mereka melakukannya. Kekhawatiran Zhang Xianzong bukanlah hal yang tidak masuk akal. Bagaimanapun, dia melihat ketiga tetua keluarga Zhang terkubur di tangan Howard Zhang. Bahkan sekarang, nyanyian naga merah di tangan Howard Zhang masih menjadi mimpi buruk di hati Zhang Xianzong.
Howard Zhang hari ini tidak pernah muncul bersama Charlie Qin, tetapi Zhang Xianzong tahu bahwa Howard Zhang dan Michael Liu saat ini berada di Zangjia, mengamati apa yang terjadi di sini di sudut. Begitu Howard Zhang bergerak, bahkan jika ada seorang master dari keluarga Sui yang bertanggung jawab atas Di Yuanjing, itu tidak akan berhasil. Ini adalah kekhawatiran terdalam di hati Zhang Xianzong. Mengenai kecemasan Zhang Xianzong, Zhang Dingtian tentu saja menyadarinya. Setelah keduanya merenung cukup lama, Zhang Dingtian berkata, "Tuan, lihat situasi saat ini, keluarga Sui seharusnya dapat memegang pedang biru untuk waktu yang lama. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Zhang Xianzong ragu-ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum masam, sampai sekarang, saya hanya dapat mengambil langkah terakhir ini." Setelah berkata demikian, mata Zhang Xianzong langsung menjadi dingin. "Anda segera perintahkan pengawal naga hitam, bersiap untuk turun gunung secara berkelompok." Ekspresi Zhang Dingtian langsung menjadi jelek. "Tuan, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Dengan cara ini, kita tidak hanya akan kehilangan fondasi Zhang Jiakou yang berusia 100 tahun, tetapi juga menyinggung ke-8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Di masa mendatang, kita tidak akan memiliki tempat di selatan Sungai Yangtze." Jelas untuk keputusan akhir Zhang Xianzong, Zhang Dingtian masih ragu-ragu. Namun, Zhang Xianzong melihat ke aula depan Zangjia yang sudah hancur, dan berkata dengan sedih, "Paman, ini tidak mungkin. Jika bukan karena langkah terakhir, siapa yang ingin menghancurkan keluarga?" Saat dia mengatakan ini, Zhang Xianzong mencubit bahu Zhang Dingtian dan berkata, "Namun, selama kita dapat melindungi pasukan baru keluarga kita, bukan tidak mungkin untuk bangkit kembali di masa depan. Bagaimanapun, kita dapat tinggal di pegunungan hijau, dan kita tidak takut tidak ada kayu bakar yang terbakar." Setelah memikirkannya berulang-ulang, Zhang Dingtian berkata, "Yah, sepertinya memang begitu." Setelah itu, Zhang Dingtian melengkungkan tangannya ke Zhang Xianzong dan berkata, "Tuan, jaga dirimu." Perlahan, air mata Zhang Dingtian berangsur-angsur turun, dan penampilannya tampak sama seperti mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Xianzong. Namun, Zhang Xianzong tersenyum puas, menjabat tangan Zhang Dingtian dan berkata, "Paman, aku akan memberikan semua keluarga Zhang dan Zaolong kepadamu. Jalan di depan sangat sulit. Aku harap Paman dapat melakukan yang terbaik untuk melindungi darah keluargaku." Kedua keluarga Zhang itu sedang mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka saat ini. Jelas, mereka siap mati bersama dengan pedang biru dan 8 keluarga besar. Suasana sunyi tiba-tiba menyebar ke seluruh keluarga Zhang Lingnan. Bab 1483. Jelas, Zhang Xianzong dan Zhang Dingtian, dua paman dan keponakan, telah membuat rencana bekas untuk biro Zangjia. Mereka tidak menaruh semua harapan mereka pada 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Meskipun 8 keluarga itu terkenal di selatan Sungai Yangtze, mereka hanya keluarga lokal. Masih sulit bagi mereka untuk bersaing dengan pedang biru. Sekarang, selama waktu ketika lelaki tua dari keluarga Sui menyeret pedang biru, Zhang Dingtian diam-diam telah mengerahkan dan memobilisasi semua penjaga naga hitam Zangjia yang tersisa menuruni gunung. Saat ini, hanya Zhang Xianzong yang tersisa di Zangjia. Setelah lama terdiam, Zhang Xianzong keluar dari kekacauan aula depan dan melihat Zangjia yang hancur. Saat ini, Zhang Xianzong sedikit lelah, tetapi lebih banyak sakit hati. Karena Zhang Xianzong tahu bahwa Zhang Dingtian akan pergi, saya khawatir tidak akan ada kesempatan bagi Zhang untuk kembali. Zhang Xianzong, sebagai tuan keluarga Zhang, tentu saja sedih dan bahkan sedih. Namun saat ini, tidak ada seorang pun di Zangjia yang menyadari gerakan Zhang Xianzong. Sekarang semua mata orang terfokus pada pertarungan antara lelaki tua dari keluarga Sui dan pedang biru Yang Jun dan Lang Ya. Saat ini, ketiga orang ini telah memainkan 100 gerakan, dan mereka masih setara. Lelaki tua dari keluarga Sui adalah kultivasi alam di Yuan, tetapi dia menolak upaya bersama Yang Jun dan Lang Ya. Semua pedang dan tinju meledak di Taman Zangjia, yang membuat orang-orang terpesona. Melihat pertempuran antara surga dan manusia seperti itu, Li Ziqiong hanya bisa terdiam dan tak berdaya. Mata tuanya tidak bisa berhenti menatap, dan dari waktu ke waktu dia berteriak panjang. Ada orang-orang berbakat yang datang dari seluruh negeri. Memang benar bahwa ada orang-orang berbakat yang keluar dari generasi Jiangsan. Li Ziqiong hari ini hanya bisa menghela nafas seperti itu. Meskipun Yang Jun dan Lang Ya adalah lelaki tua dari keluarga Sui dalam perang ganda saat ini, Anda harus tahu bahwa keluarga Sui lebih tua dari Yang Jun dan Lang Ya dalam hal usia. Lelaki tua itu telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai prestasinya saat ini. Namun, Yang Jun dan Lang Ya hanyalah dua generasi yang lebih muda, dan tahun-tahun latihan mereka jauh dari lelaki tua keluarga Sui. Namun, kedua orang ini benar-benar dapat bertarung melawan lelaki tua dari keluarga Sui. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa pedang biru hari ini memang tak terkalahkan. Mendengarkan perkataan Li Ziqiong, Yan Changkong tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Li Ziqiong dan berkata, "Tuan Li, jangan bersikap sarkastis di sini. Anda adalah kepala dari 8 keluarga. Anda harus memikirkan cara."
Segala sesuatunya harus terus seperti ini. Kemudian, kami, 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze, akan hancur. Mengenai kecemasan Yang Cangkong, Li Ziqiong berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, bagaimana caranya? Hehe, apa yang bisa saya lakukan? Dalam menghadapi kekuatan absolut, semuanya seperti awan yang mengambang. Pedang Biru bertekad untuk menarik keluar keluarga bangsawan Timur dan mengembalikan ketertiban seluruh Timur ke jalan ortodoks. Jika Anda ingin melindungi diri sendiri sekarang, Anda harus lebih tinggi dari mereka, atau Anda hanya dapat bergabung dengan arus. Tidak ada cara lain. Li Ziqiong adalah pria yang teliti, dan ini adalah kebenaran. Sayang sekali Yan Cangkong tidak dapat memahami arti kata-kata Li Ziqiong, dan dia ingin berjuang mati-matian lagi. Ini tidak diragukan lagi menggelikan bagi Li Ziqiong. Sementara Li Ziqiong dan Yan Cangkong sedang berbicara, pertempuran di depannya telah mencapai titik yang sangat panas. Baik itu keluarga Sui, atau Yang Jun dan Lang Ya, mereka telah melakukan yang terbaik saat ini. Dikelilingi oleh gigi serigala Yang Jun, keluarga Sui melihat ke kiri dan ke kanan, lalu mencibir padanya dan berkata, anak baik, prestasimu sangat mengesankan bagiku. Tidak heran pedang biru memiliki orang-orang muda sepertimu yang berani bertindak gegabah. Lang Ya menatap lelaki tua dari keluarga Sui dan mendengus dingin, orang tua, waktumu telah berlalu. Aku menyarankanmu untuk mengikat tanganmu. Jika tidak, jika kamu terus bertarung seperti ini, kamu tidak dapat melarikan diri dari nasib kematian bahkan jika kamu berada di alam di Yuan. Hahaha, bocah sombong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk alam di Yuan? Kamu terlalu meremehkanku. Setelah jeda, lelaki tua dari keluarga Sui melanjutkan, tapi sekali lagi, dengan 2 generasi mudamu bisa memaksaku ke titik seperti itu, kau benar-benar hebat, tapi permainannya sudah berakhir, kalian berdua anak muda sedang menunggu untuk pergi ke Huangkuan bersama. Dengan itu, lelaki tua dari Sui tiba-tiba mengeluarkan dengungan dingin, dan ki yang kuat mulai bergoyang di udara. Tubuh Fajra, Arhat berlengan 8, pergi. Itu hanya sesaat, dan semua orang hampir tercengang. Lelaki tua biasa dari keluarga Sui tiba-tiba tumbuh tinggi dan berubah menjadi cahaya keemasan. Kemudian otot-ototnya meledak dan pakaiannya robek terbuka. Ini bukan yang paling mengerikan adalah punggung lelaki tua itu tiba-tiba tumbuh 6 lengan. 8 lengan itu bergetar di langit, dan mereka tampak mengerikan. Baiklah, jika kau punya cara, hanya beberapa lengan lagi. Yang Jun tampak sangat meremehkan cara lelaki tua itu. Setelah mendengus, Yang Jun mengangkat pedang hantu di tangannya. Ketika dia mengangkatnya, itu adalah pedang, dan pedang itu langsung mengenai lengan lelaki tua itu. Lelaki tua dari keluarga Sui itu hanya mencibir dan berkata, generasi muda, kalian sendiri yang akan mati. Lengan lelaki tua itu hampir bergerak pada saat yang sama, satu lengan berlari ke pedang hantu Yang Jun, yang lain berlari ke dada Yang Jun, dan yang lain menusuk mata Yang Jun. Yang Jun bingung ketika dia tiba pada saat yang sama. Sialan. Yang Jun berteriak dan memarahi. Dia berbalik dengan cepat. Dia tidak ingin ditusuk hingga buta dan menjadi orang cacat. Namun, Yang Jun mampu menghindari satu lengan lelaki tua dari keluarga Sui, tetapi tidak dapat menghindari yang kedua. Dengan keras, tangan kanan lelaki tua dari keluarga Sui itu menekan dada Yang Jun. Yang Jun segera merasakan tubuhnya bergulung-gulung dengan ki dan darah. Telapak tangan alam di Yuan sangatlah penting. Terlebih lagi, Yang Jun bukanlah Fang Jinlei. Ia tidak memiliki senjata ajaib untuk membela diri. Setelah menerima telapak tangan itu, Yang Jun jatuh dari udara dan mengeluarkan suara keras. Saat itu, Yang Jun memuntahkan darah, sepertinya lukanya tidak ringan. Di sisi lain, Lang Ya melihat Yang Jun terluka oleh lelaki tua dari keluarga Sui. Ia langsung memerah dan mencela, orang tua, beraninya kau. Sambil berkata, Wolf Fang mengayunkan tinjunya untuk menyerbu ke depan, seorang putra ingin dan lelaki tua dari keluarga Sui itu muncul dengan putus asa. Melihat situasi ini, mata Charlie Qin langsung menyipit dan berkata, tidak, Wolf Fang, cepatlah kembali. Namun, seruan Charlie Qin sudah terlambat, karena saat itu Wolf Fang sudah menyerbu ke depan, dan tinjunya yang marah juga menghantam dada lelaki tua dari keluarga Sui. Bab 1484. Harus dikatakan bahwa lelaki tua dari keluarga Sui adalah seorang King Kong, dan Arhat berlengan 8 benar-benar mengejutkan Yang Jun dan Lang Ya. Jika Anda mengenal seorang master alam di Yuan dengan 8 lengan, efektivitas tempurnya telah melampaui di Yuan. Teror semacam itu bukanlah hal yang sederhana seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Melihat Yang Jun telah terluka parah dan jatuh ke tanah, situasi perang ganda telah menjadi pertarungan tunggal, yang pada dasarnya meningkatkan tekanan Lang Ya. Pada saat itu, gigi serigala, tangan besi lagi, langsung ke keluarga Sui lelaki tua itu. Namun, efektivitas tempur Lang Ya jelas tidak sebaik Yang Jun, bahkan jika ada senjata ajaib, saya khawatir itu tidak akan mengambil keuntungan apapun di depan monster seperti itu. Dalam menghadapi tangan besi yang dibombardir oleh gigi serigala,
lelaki tua dari keluarga Sui tidak bergerak atau gemetar, dan menahan kekuatan tinju gigi serigala. Bang bang bang. Langya adalah 3 tinju berturut-turut di keluarga Sui milik lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tampaknya tidak bereaksi sama sekali, matanya masih tersenyum. Anak-anak, ini benar-benar anak-anak. Sambil mengatakan itu, lelaki tua dari keluarga Sui itu tiba-tiba bergerak, dan kedelapan lengannya tampaknya benar-benar tidak terkendali, berlari seperti ini dengan gigi serigala. Langya terburu-buru untuk menghindar, dan siap untuk menemukan kesempatan untuk menembak lagi. Namun, lelaki tua dari keluarga Sui itu tidak memberi Langya kesempatan untuk terus memamerkan kekerasannya. Dia hanya mengangkat tangannya dan memotong gigi serigala itu dengan pukulan. Awalnya mencoba untuk melawan gigi lelaki tua itu, tetapi sampai angin mendekat, dia merasa tidak enak. Jelas, Langya meremehkan kekuatan alam di Yuan. Dengan pukulan tiba-tiba, Langya tidak memiliki ruang untuk melawan. Pada saat ini, Langya merasa bahwa celah antara kedua alam itu dapat membuat orang merasa tidak berdaya dan frustrasi. Meskipun telah mengangkat tangan untuk memblokir, tetapi itu tampak seperti telapak tangan King Kong sebenarnya masih jatuh. Terdengar suara ledakan, lalu terdengar teriakan dari gigi serigala. Ah! Ketika semua orang melihatnya lagi, gigi serigala saat ini bukan lagi manusia. Sepasang lengan itu sebenarnya hidup dan patah oleh lelaki tua dari keluarga Sui, dan seluruh orang itu dipegang oleh lelaki tua dari keluarga Sui seperti mainan. Gigi serigala. Melihat ini, Charlie Qin segera berseru. Namun elang saat ini, Fang Jinlei dan Nalan Xinger, lebih cepat dari Charlie Qin. Ketiga orang ini tidak menunggu perintah Charlie Qin untuk langsung maju. Pertama-tama, Nalan Xinger, sepasang gelang di tangannya bersiul, berdenting, dan memancarkan kekuatan tak terbatas kemanapun dia pergi. Pada saat itu, mereka melihat cahaya keemasan bersinar, dan langsung menuju ke lelaki tua dari keluarga Sui. Lelaki tua dari keluarga Sui itu juga dalam keadaan kesurupan di tempat itu. Melihat gelang yang tiba-tiba ini, dia pertama-tama mendesis dingin karena terkejut, dan kemudian berkata, senjata ajaib, apakah itu senjata ajaib lagi? Gelang Nalan Xinger sangat penting. Itu adalah yang terkuat di antara senjata ajaib Kevin Ye. Dibandingkan dengan pedang Yuming di tangan Yang Jun, itu tidak ada bandingannya. Menghadapi serangan tiba-tiba dari gelang emas itu, lelaki tua dari keluarga Sui itu tidak melawan, tetapi melemparkan gigi serigala dari tangannya dalam sekejap untuk menahan serangan gelang itu. Melihat ini, Nalan Xinger segera berkata, jarak dekat. Di bawah suara, gelang emas itu benar-benar kembali ke cara semula, dan pada saat itu elang itu juga melihat dengan cepat. Salah satu dari mereka melompat ke tubuh lelaki tua dari keluarga Sui, menangkap gigi serigala yang terluka parah, dan kemudian menariknya kembali ke sisi Charlie Qin. Sebaliknya, Nalan Xinger mendengus dingin dan berkata kepada lelaki tua dari keluarga Sui, tercela. Lelaki tua dari keluarga Sui tidak marah, tetapi berkata sambil tersenyum, gadis, itu adalah cara raja untuk memenangkan pertempuran hidup dan mati. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu yang kejam? Jika pedang birumu tidak tercela, kamu dapat mengistirahatkan senjata ajaibmu. Mari kita bertarung dengan kemampuan kita yang sebenarnya. Bagaimana menurutmu? Jelas, lelaki tua dari keluarga Sui sedikit takut dengan senjata ajaib di tangan Nalan Xinger. Bagaimanapun, kekuatan benda itu tidak dapat diremehkan, yang membuat lelaki tua dari Sui merasakan ancaman yang tidak disebutkan namanya. Namun, Nalan Xinger bukanlah orang bodoh. Bagaimana dia bisa dibutakan oleh provokasi sederhana ini? Dengungan dingin lainnya, gelang emas putra Nalan Xing di tangannya berkata lagi, orang tua, aku tidak peduli untuk berdebat denganmu. Kamu bahkan melukai 2 anggota pedang biruku. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Kemudian gelang emas itu menari lagi, dan taman Zangjia berserakan. Namun, lelaki tua dari keluarga Sui tidak dapat menahan diri untuk menghindar. Bagaimanapun, dia tidak berani bertarung keras sebelum dia mengetahui kekuatan senjata ajaib itu. Sebaliknya, mereka dari 8 keluarga yang berdiri untuk menyaksikan perang, saat ini, hati mereka hampir seperti 10.000 kuda lumpur rumput yang berlari kencang. Made, pedang biru itu bukan benda satu persatu. Dia memiliki senjata ajaib di tangannya. Ini. Jelaslah bahwa siapapun yang melihat senjata ajaib itu akan meneteskan air liur, terutama Yan Changkong dan Li Ziqiong. Saat ini, mata mereka hampir jatuh. Namun, pada saat krisis ini, pemikiran hati-hati batin mereka hanya dapat dipikirkan. Kecuali lelaki tua dari keluarga Sui itu menjatuhkan semua orang seperti pedang biru sampai habis, kalau tidak mereka tidak akan berani membuat senjata ajaib itu. Pada saat perang, Nalan Xinger adalah serangan terus-menerus, itu artinya, kecepatan itu dapat dikatakan cukup ganas. Dan lelaki tua dari keluarga Sui terjerat dengan sepasang gelang itu untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak dapat menahannya. Raungan. Dia meraung dengan marah, dan lelaki tua itu penuh dengan ki yang kuat. Tampaknya lelaki tua itu akan bertarung melawan senjata ajaib di tangan Nalan Xinger dengan ki yang kuat ini. Upaya habis-habisan alam di Yuan cukup besar.
Tiba-tiba, sepasang gelang itu dalam perlawanan Ki Gang lelaki tua itu, luar biasa tidak dapat melangkah lebih jauh. Pada saat itu, lelaki tua dari keluarga Sui itu mencibir, haha, senjata ajaib ini adalah harta karun yang langka. Sayang sekali, gadis kecil, kultivasimu terlalu rendah, kamu sama sekali tidak dapat mengendalikan senjata ajaib itu, dan kamu tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Setelah itu, 8 lengan lelaki tua dari keluarga Sui itu melambai dengan ganas dan berkata, hancurkan untukku. Tiba-tiba, cincin tangan Nalan Shinger lepas kendali, dan langsung berlari ke arah Nalan Shinger dan terbang sendiri. Pada saat itu, Nalan Shinger dipenuhi keringat dingin. Tampaknya hanya ada garis antara kematian dan dirinya. Untungnya, Nalan Shinger sangat spiritual dan memiliki kesadarannya sendiri. Tepat ketika gelang-gelang itu hendak mengenai Nalan Shinger, mereka tiba-tiba berubah arah dan membentur dua suara keras. Gelang-gelang itu tiba-tiba jatuh ke tanah, menghancurkan dua lubang besar di Taman Zangjia. Melihat pemandangan ini, Nalan Shinger tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, lelaki tua dari keluarga Sui itu semakin berani saat ini. Ia mengulurkan tangan kepada Charlie Qin, yang berdiri di sampingnya. Ia berkata, anak-anak Charlie Qin, jangan buang-buang waktu. Aku rasa kalian bisa naik pedang biru bersama-sama. Aku tidak peduli seberapa banyak kalian menang.